Kekayaan hakiki, qanaah menuju ridanya. Saudaraku, adalah tepat jika ada yang berkata amalan hati atau kualitas batin yang terdapat pada diri seseorang sangatlah penting dalam meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Meski hal ini bukan berarti mengabaikan amalan ibadah yang dilakukan secara fisik lahiriah. Karena ibadah lahiriah yang baik bersumber dari hati yang baik pula. Pantas jika Ibnul Qayyim mengatakan, sesungguhnya hamba hanya mampu melalui berbagai tahapan menuju ridha Allah dengan hati dan tekad yang kuat, bukan dengan amalan lahiriah semata. Ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang bersumber dari dalam hati, bukan ketakwaan yang hanya berpaku pada amalan lahiriah. Madaarij as-Salikin, saudaraku, salah satu amalan hati yang patut dimiliki seorang muslim adalah sifat garis bawah qanaah garis bawah yang berarti ridha terhadap segala bentuk pemberian Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan, tidak dihinggapi ketidakpuasan. Tidak pula perasaan kurang atas apa yang telah diberikan. Tahu bahwa segala rezeki telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hasil yang akan diperoleh sebagai imbal jasa dari usaha yang dicurahkan tidak akan melebihi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Dialah yang menetapkan siapa saja di antara hambanya yang memiliki kelapangan rezeki, dan siapa di antara mereka yang memiliki kondisi sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabb-Mu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra 30. Berangkat dari hal tersebut di atas, Islam mendorong para pemeluknya untuk berakhlak dengan sifat yang mulia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang berislam, memperoleh kecukupan rezeki dan dianugerahi sifat qanaah atas segala pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi, seorang dikatakan beruntung tatkala memperoleh apa yang diinginkan dan disukai serta selamat dari segala yang mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dalam hadits di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keberuntungan dengan tiga hal yaitu keislaman, kecukupan rezeki dan sifat garis bawah qanaah. Garis bawah karena dengan ketiganya seorang muslim akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan berislam seorang akan memperoleh keberuntungan karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridai Allah Azza wa Jalla, sumber keberuntungan yang memberikan peluang untuk memperoleh pahala dan keselamatan dari siksa. Demikian pula, dengan rezeki yang mencukupi akan menjaga diri dari meminta-minta, dan dengan adanya sifat garis bawah qanaah garis bawah akan mendorong untuk bersikap ridha, tidak menuntut dan tidak merasa kurang atas rezeki yang diterima. Boleh jadi seorang berislam, akan tetapi diuji dengan kefakiran yang melupakan, atau diberi kecukupan rezeki namun tidak memiliki sifat garis bawah qanaah. Garis bawah maka hal tersebut akan justru membuat hati tidak tenang dengan rezeki yang ada, sehingga berujung pada kefakiran hati dan jiwa. Bahja Qulub al-Abraar wa Qurrah, Uyun al-Ahyar. Maka, sifat garis bawah qanaah garis bawah akan membawa seseorang keberuntungan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Munawi. Sungguh beruntung orang yang berislam, memperoleh kecukupan rezeki, yaitu rezeki yang dapat mencukupi kebutuhan dan mengantisipasi kondisi darurat. Dan dianugerahi sifat garis bawah qanaah, garis bawah di mana jiwanya tidak berambisi untuk memperoleh melebihi kebutuhan. Maka siapa saja yang memiliki ketiga hal tersebut sungguh telah beruntung. At-Taisir Bisyar al-Jami, Sagir, saudaraku. Ketika dikatakan bahwa seorang yang memiliki sifat garis bawah qanaah garis bawah akan beruntung, tentulah ada manfaat yang dapat dipetik dari sifat garis bawah qanaah garis bawah yang akan mendorong kita untuk berakhlak dengannya. Dengan sifat garis bawah qanaah garis bawah hati seorang hamba akan dipenuhi dengan keimanan, yakin kepada Allah Azza wa Jalla serta ridha atas apa yang telah Dia tentukan, dan atas apa yang telah Dia bagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah seorang yang wara, niscaya engkau menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah. Dan jadilah seorang yang qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur. Sahih, hadis riwayat Ibnu Majah, seorang yang garis bawah qanaah garis bawah terhadap rezeki yang diterima niscaya akan bersyukur kepada Allah. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang kaya. Sebaliknya, jika tidak berlaku garis bawah qanaah, garis bawah yang ada adalah perasaan merasa kurang, menganggap sedikit pemberian Allah Azza wa Jalla, sehingga akan mengurangi keimanan atau bahkan mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ahli hikmah mengatakan, saya menjumpai bahwa orang yang paling banyak berduka adalah mereka yang ditimpa penyakit dengki. Dan yang paling tenang kehidupannya adalah mereka yang dianugerahi sifat garis bawah qanaah. Garis bawah. Ihya, Ulum ad-Din.
Garis bawah Qanaah garis bawah akan membentengi pemiliknya dari berbagai sifat yang tercela dan perbuatan dosa. Salah satu sifat tercela yang kontra dengan sifat garis bawah Qanaah garis bawah adalah garis bawah hasad garis bawah atau dengki. Tidak jarang dikarenakan kedengkian seseorang melakukan berbagai perbuatan dosa. Baik itu menggunjing garis bawah gibah garis bawah, mengadu domba, garis bawah namimah garis bawah, berdusta atau bahkan berbuat garis bawah hianat garis bawah dan tidak amanah dalam urusan harta. Seperti korupsi misalnya. Kontra dengan seorang yang garis bawah Qanaah. Garis bawah dengan sifat garis bawah Qanaah garis bawah yang dia miliki seorang hamba akan menempuh cara yang halal dalam mencari rezeki, bukan menerjang yang haram. Saudaraku, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-yakin adalah engkau tidak mencari ridha manusia dengan mengundang kemurkaan Allah. Engkau tidak dengki kepada seorang pun atas rezeki yang ditetapkan Allah dan tidak mencela seorang pun atas sesuatu yang tidak diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya rezeki tidak akan diperoleh dengan ketamakan dan tidak akan tertolak karena kebencian. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dengan keadilan, ilmu, dan hikmahnya, menjadikan ketenangan dan kelapangan ada di dalam rasa yakin dan ridha kepadanya serta menjadikan kegelisahan dan kesedihan ada di dalam keraguan-raguan, tidak yakin atas takdir Allah, dan kebencian atas apa yang telah ditakdirkan Allah. Syuab al-Iman, kekayaan hakiki itu letaknya di hati, yaitu sifat garis bawah Qanaah garis bawah atas rezeki yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla, bukan terletak pada kuantitas harta. Ibnu Battal menjelaskan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda bahwa kekayaan hakiki adalah kekayaan hati. Arti hadits ini adalah kuantitas harta yang banyak bukanlah kekayaan yang hakiki. Banyak orang yang memperoleh keluasan harta tidak mampu mengambil manfaat dari harta yang diperoleh. Mereka bersungguh-sungguh mencari harta yang berlimpah tanpa mempedulikan dari mana harta itu berasal. Seolah-olah dirinya adalah seorang yang fakir karena saking semangat dalam mencari. Sesungguhnya kekayaan hakiki adalah kekayaan hati, yaitu dengan merasa cukup, qanaah, dan ridha terhadap apa yang diberi serta tidak tamak mencari dan terus-terusan meminta kelebihan harta. Al-Qurtubi berkata, sifat yang terpuji adalah kaya hati karena akan mampu mencegah seorang dari berbagai ambisi yang tak akan berhenti jika dituruti. Dengan sifat tersebut seorang akan memperoleh kehormatan, kemuliaan, dan pujian yang lebih daripada mereka yang kaya harta namun sesungguhnya berhati miskin saking tamaknya dalam mencari harta. Hal itu justru akan menjerumuskan ke dalam berbagai perbuatan yang hina dan tak beretika karena terdorong oleh hasrat yang rendah, sifat pelit, dan ketamakan. Dengan demikian, banyak orang akan mencelanya, memandang remeh kedudukannya meski dia kaya harta, sehingga dia pun menjadi seorang yang paling rendah dan hina. Syarh Sahih Al-Bukhari, tolok ukur kaya dan miskin itu terletak di hati. Siapa yang kaya hati, tentu akan hidup dengan nyaman, penuh kebahagiaan dan keridaan. Sedangkan seorang yang miskin hati, meski memiliki segala apa yang ada di bumi niscaya akan tetap memandang selalu tidak pernah cukup. Demikianlah, garis bawah qanaah garis bawah pada hakikat adalah kaya hati, kenyang dengan apa yang ada di tangan, tidak tamak, dan tidak pula cemburu dengan harta orang lain. Dalam sebuah hadits disebutkan, kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malam dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya pada manusia. Sahih Al-Isnad, hadis riwayat Al-Hakim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa garis bawah qanaah garis bawah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.